Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah sholat juga merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu di dalam sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa besar. Meski sedang berada di kondisi yang tidak memungkinkan, sholat tetaplah menjadi satu hal yang wajib dikerjakan. Karena itu akan sangat tidak logis jika seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah namun meninggalkan sholat yang berfungsi sebagai tiang agama. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan sejelas-jelasnya. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan mana yang sunnah. Meskipun demikian, masih banyak muslim yang menyepelekan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Meskipun sholat adalah tiang agama, namun bagi sebagian kecil muslim saat ini, meninggalkan sholat masih dianggap hal yang sepele, sehingga sholat yang seharusnya mampu mendatangkan hikmah dari Allah justru malah berubah menjadi ibadah yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena inti dari sholat adalah mencari rasa tenang dan khusyuk, yaitu mengerjakan sholat dengan tumakninah. Sholat yang dikerjakan tanpa tumakninah akan menghilangkan esensi dari sholat itu sendiri. Kenyataannya, sholat yang dilakukan dengan cepat, seperti cacing yang kepanasan, serta terburu-buru tanpa disertai tumakninah, sering terjadi pada diri kita. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa pernah hal ini dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika itu, setelah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujudnya dilakukan dengan tanpa jeda. Melihat kondisi itu,
Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Maka barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat yang seperti itu, maka ia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Rasulullah kemudian melanjutkan bahwa ibadah yang seperti itu ibarat burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang baru makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kenyang. Menurut ulama Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dalam bukunya dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang sejatinya diterima atau tidaknya sholat kita ataupun amalan yang lain adalah kekuasaan dan ketentuan Allah. Namun sebagai umat muslim, kita juga harus belajar untuk mengetahui ada ibadah-ibadah yang telah ditentukan rukun-rukunnya yang tidak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, di dalam aktivitas sholat pun tidak boleh sembarangan kita mengerjakannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atau dimintai pertanggungjawabannya dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan jika sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Rajin mengerjakan sholat tentu saja adalah hal yang sangat baik, namun tidak serta-merta seseorang akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapakah orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah, dan seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Meskipun sholat adalah tiang agama, namun ternyata ada jenis sholat yang sangat dibenci Allah, yaitu sholat yang dikerjakan dengan lalai. Di hari kiamat nanti akan ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya itu ke hadapan Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 hingga ayat 5. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasa dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidaklah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sejatinya perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan." Oleh karena itu, saat mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan. Apalagi jika kurang dalam memperhatikan syarat dan rukun sholat, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letihnya saja. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun dirinya sholat, namun hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah telah tegas bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya
kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga ayat 48. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Di ayat tersebut dijelaskan, salah satu penyebab orang masuk neraka karena suka membicarakan kekurangan orang lain. Oleh karena itu, orang yang mendirikan sholat namun senang membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Allah jelas-jelas telah melarang kita semua membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah berfirman melalui hadis qudsi, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Sayyid Sabiq. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, khususnya orang yang sedang dalam kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Yang keempat, orang yang ria. Alasan pertama yang membuat seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka ria. Hal itu terjadi apabila semua amal yang ia lakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridho Allah, namun dilakukan karena ingin ria atau pamer, serta mengharap pujian dari sesama manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan murni, karena Allah lillahi ta'ala. Lakukan hanya untuk Allah. Cukuplah kita berharap ridho Allah atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah adalah seadil-adilnya
pemberi balasan. Menjaga hati dan niat kita adalah hal yang harus kita jaga saat melakukan apapun, agar semua amalan itu tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Lantas yang kelima adalah orang yang suka berdusta. Berdusta adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi satu kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Padahal sekecil apapun kebohongan tetap dicatat sebagai dosa besar. Meskipun ia rajin sholat, puasa, dan ibadah yang lain, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya pun akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus semua amalannya. Dan ketika ia mati dalam keadaan belum bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah telah berfirman dengan jelas di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Berbohong itu menunjukkan salah satu ciri orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita umat Islam wajib menjauhi yang namanya dusta, karena itu akan menyengsarakan kita dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu rajin sholat, dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan ridho untuk masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.